Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, gimana kabarnya? Kakak percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita semua udah melompat bagi Tuhan. Kakak percaya kalau tadi semua adik-adik bersemangat di dalam melayani Tuhan, di dalam memuji Tuhan. Amin. Sebentar kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau duduk diam, mau dengar firman Tuhan. Kami rindu supaya kami jadi anak yang taat kepada Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan tinggal di hati kami, dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Kakak percaya seperti yang kakak katakan tadi, kita semua udah bersuka, kita semua udah puji Tuhan. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik kan udah bukan anak yang kecil lagi. Jadi kita semua mau dengar firman Tuhan dengan baik. Kita semua mau dengar firman Tuhan dengan posisi yang benar ya. Gimana posisi orang mendengarkan. Dan yang kita mau dengarkan hari ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, siapa yang gak kenal Tuhan? Tuhan itu adalah pencipta kehidupan kita, pemilik kehidupan kita. Jadi kita harus taruh hormat sama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kakak kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah karakter sampah. Wah, karakter sampah Kak? Iya, karakter sampah. Adik-adik tahu nggak apa itu karakter? Ada yang bisa jawab? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, karakter itu adalah suatu kebiasaan yang sering kita lakukan. Kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi hal-hal yang biasa dikerjakan. Nanti ujung-ujungnya itu jadi sifat. Kebiasaan yang berulang-ulang dikerjakan itu nantinya menjadi sifat. Nah adik-adik, karakter itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah keduanya sama, kalau sama-sama kita sering lakukan baik yang baik ataupun yang buruk, nanti itu bakalan jadi sifat kita. Nanti kita sadar nggak sadar akan kerjakan, karena apa? Karena itu udah sering kita lakukan. Sedangkan sampah, siapa sih yang nggak tahu sampah? Sampah itu kalau sekarang kan udah bisa didaur ulang Kak, jadi bisa berguna. Kakak nggak berbicara sampah yang didaur ulang. Sampah tetaplah sampah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampah itu sesuatu yang nggak kita sukai. Sampah itu sesuatu yang kita buang. Kalau sampah itu berguna nggak mungkin kita buang. Sampah itu adalah sesuatu yang nggak kita pakai, yang nggak menyenangkan menurut kita, yang nggak kita sukai, dan akhirnya dibuang. Artinya karakter sampah ini adalah kebiasaan buruk. Ya, kakak bilang tadi kan karakter ada dua, tapi di belakangnya kakak bilang karakter sampah. Artinya karakter yang enggak baik. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari satu tokoh. Dari satu tokoh supaya kita paham gimana sih karakter sampah Kak. Ada banyak macamnya, tapi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh. Nama tokoh itu adalah Gehazi. Siapa yang tahu Gehazi? Ada yang tahu Gehazi adik-adik? Jarang denger kok. Taunya Daud, taunya Samuel, taunya Paulus. Adik-adik, Gehazi ini adalah seorang bujang atau seorang hamba atau seorang yang selalu mengikuti Elisa, Nabi Elisa. Tahu Nabi Elisa? Nabi setelah Nabi Elia adalah Nabi Elisa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Elisa takut akan Tuhan. Elisa ini hamba Tuhan. Elisa ini kenal Tuhan. Otomatis Gehazi kenal Tuhan. Benar enggak? Benar. Kalau kita selalu ikut orang yang kenal Tuhan, kita pun lama-kelamaan akan kenal Tuhan. Tahu firman. Orang itu tahu firman, kita tahu firman.
Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu tokoh Alkitab yang kakak ambil hari ini untuk mencerminkan firman Tuhan, untuk mencerminkan judul firman Tuhan tadi karakter sampah adalah Gehazi. Kok bisa kak? Yang diikutinya kan anak Tuhan, yang diikutinya kan hamba Tuhan. Kenapa dia bisa mempunyai karakter sampah, karakter yang gak baik, karakter yang harus kita buang, karakter yang gak boleh kita contoh? Kita akan kupas satu-satu ya adik-adik. Yang pertama adalah kenapa kakak bilang seorang Gehazi kita nggak boleh patut tiru apa yang dia kerjakan. Yang pertama adalah dia menginginkan hak orang lain dan bertindak jahat dengan nama Tuhan. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20 firman Tuhan bilang seperti ini. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Loh, kok cuma itu bisa dibilang karakter sampah sih kak? Iya, adik-adik tahu nggak? Naaman adalah seorang yang sakit kusta. Ketika dia diperkenalkan dengan Nabi Elisa, Nabi yang takut akan Tuhan, Nabi yang percaya sama Tuhan yang hidup, Naaman sembuh. Naaman mau berterima kasih sama Elisa. Biasa kalau orang berterima kasih biasanya bakalan ucapkan terima kasih atau memberikan sesuatu. Naaman ini orang kaya, dia mau kasih sesuatu sama Elisa, tapi Elisa jelas menolak. Dia menolak adik-adik yang dikasihi Tuhan. Elisa menolak. Kalau adik-adik nanti baca, adik-adik boleh lihat bagaimana penolakan Elisa terhadap apa yang diberikan oleh Naaman. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Gehazi, seorang bujangnya Elisa, malah menginginkan apa yang ditawarkan oleh Naaman. Padahal alat Tuhan untuk menyembuhkan seorang Naaman adalah Elisa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Gehazi menginginkan hak orang lain. Sebenarnya itu hak Nabi Elisa, tapi hak yang menjadi hak Nabi Elisa pun enggak diterima sama Nabi Elisa. Nabi Elisa dengan kerendahan hati adik-adik sadar, yang melakukan mujizat bukanlah Elisa. Siapa yang melakukan mujizat? Tuhan. Elisa sadar kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin Elisa bisa mengatakan celupkan dirimu di sungai itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau enggak karena Tuhan, enggak mungkin Naaman bisa sembuh dari sakit kustanya sampai kulitnya benar-benar seperti bayi. Mulus kembali, enggak ada cacatnya, enggak ada bekas lukanya. Padahal sakit kusta itu mengerikan loh adik-adik. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Elisa sadar, aku ini cuma alatnya Tuhan. Aku cuma disuruh Tuhan, lewat aku puji Tuhan, Naaman disembuhkan. Tapi Gehazi yang hanya seorang hamba berpikir kayak gini loh adik-adik yang dikasihi Tuhan, dikatakan, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Dia bilang gini adik-adik, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Pakai nama Tuhan, demi Tuhan yang hidup. Dia bilang seperti itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar, kita nggak boleh menginginkan sesuatu yang nggak ditawarkan sama kita. Kita nggak boleh menginginkan sesuatu yang orang yang berhak pun menolak karena dia sadar itu nggak harus dia terima. Yang seharusnya berhak menerima aja dia berpikir Tuhan kok yang layak dimuliakan bukan saya. Tuhan kok yang patut dikasih persembahan bukan saya. Pernah nggak adik-adik seperti itu? Melakukan banyak cara untuk mendapatkan apa yang seharusnya nggak jadi milik kita. Mungkin di sekolah, ya, mungkin di sekolah, mungkin dalam hal pelajaran, ya. Adik-adik tahulah apa yang terjadi di dalam sekolah. Mungkin jauh sebelum COVID-19 ada ya. Kan kita berpapasan sama guru. Mungkin kita kerjakan banyak hal untuk dapat nilai bagus. Atau
melakukan sesuatu yang kita mau. Atau barang teman kita, dia ada barang baru kita kerjakan. Aku harus dapat barang itu tetapi nggak sesuai dengan yang benar. Kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Gehazi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan nggak senang, ya, menginginkan hak orang lain dan bertindak jahat demi nama Tuhan. Si Gehazi pakai nama Tuhan. Demi Tuhan yang hidup, aku akan lari kejar dia. Aku akan dapatkan sesuatu dari dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini bukan sesuatu yang baik. Adik-adik udah dengar firman Tuhan. Jangan nanti pakai firman Tuhan untuk melakukan sesuatu yang supaya kita dapatkan sesuatu. Itu enggak baik. Mau dalam hal apapun itu, baik di dalam sekolah, baik di dalam rumah, untuk mendapatkan hati orang tua mungkin, untuk mendapatkan hati teman mungkin, untuk mendapatkan sesuatu mungkin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi milik kita akan tetap punya kita. Tanpa kita lakukan hal-hal yang enggak baik sekalipun, kalau itu milik kita akan tetap jadi milik kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ambil yang enggak hak kita. Jangan pernah ambil yang orang lain aja tahu itu punya Tuhan. Ya, aku enggak layak dapatkan. Jangan kita mengada-ngada lalu ambil keputusan, ambil tindakan, cari cara, putar otak untuk dapatkan. Ya, yang pertama adalah menginginkan hak orang lain dan bertindak jahat dengan nama Tuhan. Yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berbohong memakai nama orang lain. Ayat yang ke-22 firman Tuhan bilang begini. Baca Alkitabnya adik-adik. Jawabnya, selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini si Gehazi udah 2 loh kebohongannya. Kenapa 2, Kak? Iya, yang pertama dia bilang kayak gini. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, padahal Elisa nggak ada ngomong apa-apa sama Gehazi. Yang kedua adalah dikatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Dia libatkan tokoh lain yang nggak tahu itu sebenarnya ada atau nggak ada. Itu tokoh yang benar-benar ada sama Elisa atau tokoh yang dibuat-buat oleh pikiran seorang Gehazi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seorang Gehazi, seorang yang sudah mengabdi kepada Elisa yang takut akan Tuhan, kepada seorang Elisa yang kerjakan banyak hal demi nama Tuhan, lakukan mujizat demi nama Tuhan, dan Gehazi sendiri melihat bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, dan bagaimana firman Tuhan, tidak kerjakan kebenaran itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau bilang, kita dekat sama orang yang rajin ke gereja, kita dekat sama orang yang kita tahu sering baca firman, kita dekat sama orang yang kita anggap rohani, itu belum tentu kita ketularan kalau kita enggak mau kerjakan. Dekat sama orang yang takut akan Tuhan, bagus. Dekat sama orang yang rajin ibadah, bagus, karena akan mempengaruhi kita datang beribadah juga. Tapi kunci paling utama bukan ada di orang itu. Kunci utama ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat mereka takut akan Tuhan, kalau kita lihat mereka rajin beribadah kepada Tuhan, kita harus buka diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, si Gehazi memakai kebohongan lain untuk menutupi menutupi kebohongannya dengan kebohongan lain. Jangan seperti itu. Jangan pernah ucapkan kebohongan sehingga kita mengucapkan kebohongan yang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika semuanya udah seperti itu? Gehazi ketahuan. Ya, Gehazi ketahuan. Kalau orang sudah ketahuan, apa yang terjadi? Tidak dipercaya dan akhirnya dihukum. Ayat yang ke-27. Orang yang sudah ketahuan hidupnya tidak akan tenang. Ya, hidupnya tidak akan tenang. Mau tidak dipercaya? Mau hidup tidak tenang? Pasti enggak mau ya adik-adik. Jadi mari kita belajar untuk kita senantiasa
terus membangun sifat atau karakter yang baik di dalam Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah yang jadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk membiasakan diri kita mengerjakan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya kita berdoa, kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala kebaikan dan kemurahan berkat Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan kerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pasti tolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Nilai yang menjadi kerinduan kami, biarlah Tuhan yang tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.